Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Kakak, apakah yang Anda maksud dengan tim tak kenal takut? Tim yang beranggotakan kerangka cabul itu? Lin Fei bertanya dengan serius. Jelas dia memiliki wajah ini dalam ingatannya. Mendengar itu, Feng Chan mengangguk saat ini. Namun kulitnya masih terlihat pucat. Saat itulah Lin Fei akhirnya menyadari, kemudian dia membuka telapak tangannya. Dan di antara jarinya ada sebuah pemberian dari Xiaoyan untuknya. Segera Lin Fei menyebarkan kekuatan jiwanya untuk segera menembus cincin penyimpanan tersebut. Meskipun di dalam ada banyak harta, tetapi yang paling dengan mengejutkan Lin Fei adalah bukan hanya ada ribuan pil obat penyembuh, tetapi ada hampir 100.000 pil asal dewa tidak pernah dia bayangkan. Lagi pula di dunia yang sedang kacau ini, sumber daya adalah hal yang paling penting saat ini. Dan dia tidak menyangka Xiaoyan akan memberikan banyak hal sangat berharga ini padanya. Yang membuat Lin Fei semakin tertekan sekarang, karena mereka hanya bertemu satu sama lain dalam kompetisi 10.000 alam. Tetapi Xiaoyan membantu mereka untuk bertahan hidup. Dengan cara ini, akhirnya Lin Fei dan Feng Chan menyadari. Ya, saya ingat, jika tebakan saya benar, nama orang ini seharusnya adalah Xiaoyan. Sebelumnya saya mendengar bahwa Xiaoyan telah diburu dan dibunuh oleh kekuatan besar seperti aliansi Dewa Pertarungan dan Istana Surgawi. Tapi saya tidak menyangka dia bisa bertahan dan menjadi sangat kuat. Di masa depan, Senshi akan menghadapi perang besar. Sekarang kita bisa lolos karena bantuan dari Xiaoyan. Kali ini kita harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan jiwa ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kita harus membalas apa yang telah Taisu perbuat kepada kita. Biarkan para Taisu ini membayar harganya berkali-kali lipat. Feng Chan berkata, menggetakkan giginya. Namun dapat terlihat dengan jelas rongga matanya lebih cerah. Tidak seperti sebelumnya yang tidak memiliki warna di wajahnya. Meski begitu, selama dalam pelarian, dia bahkan tidak pernah meneteskan air matanya. Karena dia adalah pemimpin tim ini. Meskipun begitu menyakitkan, tetapi dia telah berpura-pura menjadi kuat. Bagaimanapun dunia roh telah dihancurkan. Bukan hanya dia dari dunia roh, bahkan semua orang yang berada di Bahtera adalah berasal dari klannya sendiri. Jelas mereka masih tidak percaya bahwa dunia roh yang dikenal sebagai salah satu dari 5 dunia atas yang memiliki gelar dan simbol sebagai salah satu kekuatan dunia Senshi. Tetapi mereka tetap tidak bisa melarikan diri dari kehancuran sekte mereka. Menyaksikan kerabat dan pasangan mereka mati dengan mata kepala sendiri membuat hati mereka hancur. Namun karena mereka dalam pelarian dan sibuk memikirkan cara untuk bertahan hidup, membuat hati mati rasa untuk sementara. Tetapi ketika semua debu mengedap perasaan itu kesemutan di hati, mereka datang seperti air pasang yang membuat hati mereka benar-benar sakit. Namun saat Lin Fei merasakan sakit di hatinya, ekspresi Lin Fei dan Feng Chan menjadi lebih tegas saat ini. Segera Lin Fei dan Feng Chan meminum pil obat penyembuhan. Perlahan-lahan menjadi lebih tenang, namun ketenangan hanya tidak memakan waktu lama, karena akan mereka segera bertemu dengan pengejar dari Taisu lagi. Sialan, kita harus cepat melarikan diri. Xiaoyan mengatakan bahwa selama kita bisa keluar dari kekosongan Laut Barat, kita akan segera diselamatkan. Jadi kita harus pergi dengan cepat, dan kita tidak bisa mati dengan begitu mudah. Karena ada dendam yang harus kita balaskan kepada mereka. Segera kecepatan Bahtera. Kita harus keluar dari situasi putus asa ini. Feng Chan berkata dengan tegas. Pada saat ini, di lautan ketiadaan, Bahtera mereka terus melaju dengan susah payah. Tapi mereka terus melaju dengan kecepatan penuh.
Setelah Xiaoyan memastikan bahwa Ling Fei dan yang lainnya telah pergi dari bintang ini, Xiaoyan juga tidak harus berada di bintang ini. Karena setelah dia membantai ribuan Taisu ini, dia pasti telah dikunci lebih dalam lagi. Karena setelah dia dikunci oleh Taisu, mungkin dia akan menghadapi musuh yang lebih kuat lagi. Bahkan mungkin Taisu akan mengirimkan ribuan orang untuk memburunya. Jadi setelah Xiaoyan berpikir, dia merasa akan tidak bijaksana jika dia menghadapi mereka secara langsung. Jadi dia memilih untuk berkeliling untuk melihat situasinya. Segera Xiaoyan langsung meninggalkan bahtera yang ditinggalkan oleh dunia roh. Lagi pula, bahtera ini terlalu besar, jadi akan mudah untuk dikunci oleh Taisu. Jadi dia memilih sebaliknya. Jika dia sendirian di laut ketiadaan dengan tubuhnya, dia bisa melarikan diri di sini dengan mudah. Karena jika dia menggunakan tubuhnya sendiri di lautan ketiadaan, akan sangat sulit untuk ditemukan. Bagaimanapun lautan ketiadaan ini sangat luas. Bahkan jika dibandingkan dengan kekosongan dunia nyata Xuanyin, ukuran lautan ketiadaan Laut Barat jauh lebih besar dari dunia nyata Xuanyin. Oleh karena itu, karena ukurannya yang terlalu besar, Taisu akan kesulitan untuk menemukan Xiaoyan di lautan ketiadaan ini. Dengan ini, bahkan mungkin lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun dalam perilaku Xiaoyan saat ini, itu akan memicu kemarahan Taisu yang lebih besar. Pada saat ini, setelah Xiaoyan meninggalkan bintang ini, bala bantuan tiba di bintang tersebut. Namun mereka tidak menemukan siapapun di sana. Karena hanya beberapa bahtera yang berisikan mayat pasukan mereka dengan kondisi tubuh mereka yang hancur. Namun bukan masalah pada banyak tumpukan mayat yang tersebar di bintang-bintang ini. Tetapi yang membuat para pasukan Taisu ini sangat marah adalah tidak hanya pasukan mereka dibunuh, tetapi hal yang paling mengerikan bagi para Taisu ini adalah semua baju besi dewa palsu mereka telah diambil. Karena inilah Xiaoyan telah menyentuh garis bawah Taisu ini. Bagaimanapun Taisu telah susah payah membuat baju besi dewa palsu untuk memperkuat pasukan dan kekuatan mereka. Namun saat ini mereka telah kehilangan ribuan baju besi dewa palsu. Cepat cari bajingan ini. Seharusnya mereka belum jauh dari tempat ini. Tidak masalah mereka dibunuh, tapi kita tidak bisa kehilangan baju besi dewa palsu kita. Cepat laporkan masalah ini ke markas. Sosok Taisu berteriak dengan marah. Jelas Taisu tidak bisa menerima masalah ini. Bagaimanapun, bahan untuk membuat baju besi dewa palsu adalah emas getaran. Bahkan bahan ini sangat langka sekarang dan terbatas. Segera beritahu ini menyebar markas Taisu yang memicu kemarahan dari para pemimpin Taisu di istana sarang dewa Taisu di kekosongan Laut Barat. Orang ini mengambil baju besi dewa palsu kita. Sepertinya informasi yang diberikan oleh istana surgawi benar. Segera kirimkan semua bala bantuan di sekitarnya untuk menemukan orang ini dan lenyapkan orang ini dengan cara apapun. Saat ini wajah wanita berambut merah membeku. Jelas dia tidak akan membiarkan orang ini terus mengambil baju besi dewa palsu mereka. Pada saat yang sama, di sebuah bahtera di mana tubuh utama Xiaoyan berada, telah tiba di tempat di mana formasi teleportasi kedua berada. Hanya saja setelah Xiaoyan memasuki alam ini, tubuh utama Xiaoyan sudah tidak tahan lagi. Karena dia alam ini juga telah diserang oleh Taisu. Bahkan aura kematian menyelimuti seluruh alam. Karena Xiaoyan dapat merasakan banyak jiwa yang tidak mendapatkan keadilan berkeliaran saat ini. Segera Xiaoyan membuka matanya perlahan. Meskipun saya memilih untuk berkultivasi sekarang, saya akan langsung memilih untuk menembak para bajingan ini. Jadi selama saya berada di Sensi, meskipun saya tidak bisa mengendalikan situasi keseluruhan di kekosongan Sihe, tetapi jika saya bertemu dengan para pasukan Taisu, mereka harus mati. Jadi beri saya waktu sebentar. Xiaoyan berkata dengan marah. Bahkan sang ratu yang sedang bersantai di geladak bahtera, alih-alih mendengarkan apa yang dikatakan Xiaoyan, sang ratu masih menganggukkan kepalanya, seolah-olah dia juga mengatakan dukungannya kepada Xiaoyan.
Lagi pula semua keputusan bergantung dengan apa yang dibuat oleh Xiaoyan. Meskipun kekuatan Anda masih jauh di belakang saya, tidak peduli keputusan apa yang ingin Anda ambil, Anda sudah menjadi tuan saya. Sang ratu menjawab perlahan, mengerutkan keningnya, kemudian menyesap teh ke dalam mulutnya. Tersenyum dengan manis, bahkan matanya tampak mengandung cahaya bintang. Segera Xiaoyan memegang 8 penguasa berat yang mendalam, kemudian bergegas keluar menjarah dan memburu pasukan Taishu yang berada di sekitarnya dengan gila-gilaan. Jelas Xiaoyan juga tidak berhenti sampai dia membunuh puluhan ribu pasukan Taishu di sini. Sekarang Xiaoyan membuat pilihan yang sama dan mengambil semua baju besi dewa palsu yang membuat dia telah mengumpulkan lebih banyak baju besi dewa palsu sekarang. Pada saat yang sama, banyak pasukan Taishu yang berlutut ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak mengampuni sama sekali. Bahkan dia langsung menggenggam 8 penguasa berat misterius yang mendalam ke 5 jarinya, tanpa melihat ke belakang. Pada saat ini, Xiaoyan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Matanya kemerahan karena menahan amarahnya. Sekarang dia menyadari bahwa bahkan jika dia membunuh semua pasukan Taishu ini sekarang, dia tetap tidak bisa mengubah situasi di alam ini, karena alam ini juga akan hancur karena tidak memiliki sumber daya. Oleh karena itu, Xiaoyan segera kembali ke Bahtera. Dia tidak banyak bicara saat ini. Saya akan berkultivasi lagi, Xiaoyan berkata perlahan, kemudian mengeluarkan avatarnya lagi untuk menemani sang ratu, untuk mengobrol dengan sang ratu. Sekarang berapa banyak Anda memiliki avatar? Sang ratu berkata, menatap Xiaoyan yang tampak berbeda di depannya. Jelas sang ratu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sejauh ini saya memiliki 4 avatar yang bisa saya gunakan. Yuan bukannya alam Protos kuno juga ada di kehampaan Laut Barat? Saya tidak tahu situasi saat ini. Bisakah Anda pergi ke sana dulu saat ini? Xiaoyan berkata perlahan, karena Xiaoyan baru ingat bahwa dia sepertinya telah melupakan hal yang sangat penting saat ini. Bagaimanapun, dia ingin melihat kedua anaknya yang sedang berkultivasi di sana. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.